Halo? Nah ya, sebentar. Pak Mujahidin? Halo? Halo Pak. Halo Ibu, Bu Nisa. Kenapa keluar lagi? Audionya diaktifkan, Bu. Oh iya. Ibu, soalnya Jumat. Jadi di rumah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat shadaqallahul adzim. Bagaimana Bapak Ibu semuanya yang berbahagia? Bagaimana kabarnya? Sudah lama ya tidak bertemu dengan saya. Saya merasa rindu dengan Bapak Ibu semuanya setelah meninggalkan 1 hari tidak bertatap media. Bu Astuti, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Ya Bu, jaga kesehatan ya Bu ya. Iya selalu Pak. Amin. Alhamdulillah. Bu Siti prihatin. Kabarnya Bu, hadir Bu? Hadir. Ya. Baik nggak kabarnya Ibu Siti? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik ya. Ya semoga Ibu Siti kemudian Ibu Astuti sehat selalu. Amin. 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 Lalu ada Ibu Nisa juga. Bu Nisa bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah ya baik ya. Tampaknya dari raut muka sangat bahagia. Alhamdulillah doanya Pak. Dan selalu berenergik, bersemangat.
Oke, lalu saya akan menyapa Bu Laila Labibah. Naila Labibah, Ya Bapak, Assalamualaikum. kabarnya Bu baik Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Lagi di mana Bu ya? Lagi di rumah apa lagi di sekolahan, sekolah? Pak. Oh, lagi di sekolah ya. Iya. Oke. Lalu Bu Nurul Hikmah. Halo Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Nurul Hikmah. Lagi di mana Ibu Nurul? Iya, gimana Pak? Lagi di sekolah ya? Iya, Kabarnya baik Bu? Sehat? Alhamdulillah Seperti kurang sehat Ibu tampaknya. Semoga sehat ya Ibu ya. Jangan lupa sarapan semuanya. Karena ya selalu butuh energi ya. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu semuanya, kita itu ada kegiatan tentang klinik online. Mungkin Bapak Ibu atau ibu-ibu semuanya yang merasa ingin bantuan atau ingin sesuatu hal yang ingin ditanyakan terkait video atau apapun yang sekiranya belum, silakan saya persilahkan ya untuk ya bertanya. Unisa gimana, videonya udah selesai ya semuanya ya? Yang kelas 106 sepertinya sudah selesai semua ya? Belum. Masih di list Belum? ada. Iya, masih proses banyak teman-teman tuh. Masih proses. Kalau yang Belum ini Bu. LMS-nya udah banyak sih yang 100%. Aku Tapi juga nilainya belum data. dapat ya? Masih 0 ya? Iya, belum. Belum bisa lihat Di sertifikat ya, sertifikatnya. karena kami kan belum melakukan penilaian. Iya. Nanti kalau di sertifikat ada nilainya itu di akhir ketika ya Bapak Ibu semuanya udah bikin video atau mengumpulkan sekedar pembelajaran yang udah Iya. seperti itu. Progres videonya sampai mana Bu? Masih Bu Nisa? tak susun itu sampai saya taruh di Canva, nanti saya sisipkan video pembelajarannya. Masih sudah syuting apa sekarang lagi editing mungkin? Shootingnya sudah, tinggal di editing, saya taruh di Canva. Oh, di Canva ya. Iya. Ya, oke. Kok tahu dari Canva? Siapa Bu yang kasih tahu Bu? Pernah ada pelatihan sih? Oh, ikut pelatihan ya? Di KKG kami. Pembuatan Oh, video iya. melalui Canva. Pas awal juga kalau tidak salah saya juga ini ya. Dulu pernah menyarankan menggunakan Canva gitu. Ya, nanti saya rangkai Canva sama Sebelum Master. nggak ada ya Bu bisa. Ada Canva pakai disusun pakai Master. Pakai Kain Master atau pakai VN, pakai Capcut juga bisa. Iya. Ya itu. Sambil belajar. Tapi lebih sambil belajar. Jangan kalah sama anak-anaknya Bu. Iya. Anak-anak SD udah bisa bikin video tuh, masa ibu gurunya nggak bisa? Kalau nggak ada tuntutan, yo waktunya sih. Kalau anak-anak kan suka banyak waktu luang ya. Jadi kan mungkin bisa. Oh iya betul. Coba-coba. Memang. Kalau ada tuntutan gini kan jadi terpaksa belajar gitu. Ya harus belajar. Sini juga alhamdulillah ya di kelas blended Jawa Barat angkatan 3 itu alhamdulillah
bisa bertatap muka sih, langsung Iri, Pak. mengajarkan, langsung membimbing. Iri. Iya. Nanti insya Allah di lain waktu bisa Bu ada di Jawa Tengah. Iri ya. Kemarin Jawa Tengah blended yang pertama itu ada di Pekalongan juga. Tapi aku nggak ikut yang blended. Ikutnya yang malah yang daring ya, Masya Allah. Iya, iya. Sabar ya Bu ya. Iya, tapi syukur bisa ketemu Bapak lah. Kenapa tidak bersyukur tidak ketemu saya? Ya jadi kenal kan. Oh iya. Ya kan. Kalau ikutnya blended kan enggak baiknya ketemu. Langsung di kelas. Iya. Kalau blended. Tapi gini sih sama aja menurut saya, malah sepertinya kalau yang blended ini kurang dalam pengetahuan skenario-nya gitu. Jadi cuma banyak praktek tentang ngajar kalau di sini, kalau di lapangan. Nah, tapi kalau untuk ke administrasinya masih kurang. Ya, jadi tambah ilmu lah. Ambil manfaatnya aja. Ini ya, Bu. Aduh. Di sini pesertanya ini loh, apa namanya, seperti yang baru kalau ke hotel tuh. Jadi ya istilahnya kampungan. Dan sering kalau ini kan ada saya bincang-bincang dengan peserta kalau lagi makan gitu. Banyak yang inilah udah apa namanya, mohon maaf mungkin agak berumur dan kemudian juga sulit untuk IT-nya dan LMS-nya juga akunnya itu masih belum ada yang belum yang bisa login. Alhamdulillah di Jawa Tengah di kelas 106 ini sepertinya lebih baik sih daripada yang daring menurut saya. Ya, syukur. Meskipun bertatap media ya, kita belajarnya itu secara online, artinya tidak langsung, tapi ya saya kira ini lebih bagus pesertanya, lebih bisa menyesuaikan malah seperti itu. Apalagi mungkin kalau tatap muka, wah pokoknya akan lebih bagus lah. Semangat Bu, nanti sebentar lagi ya, kita tanggal 5 udah tanggal 5 tesnya berakhir. Apa gimana? Tesnya tanggal? Tesnya harusnya tanggal 4 ya? Bentar saya cek. Tanggal 4. Berarti besok. Iya. Itu tesnya yang ada di LMS kan ya, Bu? Berarti itu yang selesai 100% itu, berarti aku sudah ikut tes, gitu? Atau ada lagi, Pak? Kita nggak ada tes inilah, nggak ada tes eksternal, kita pakai LMS aja. Saya kasihan dengan Bapak Ibu semuanya harus banyak kegiatan gitu. Misalkan kalau ngisi tes, padahal saya kira cukup aja yang di LMS lah gitulah, tesnya nggak perlu dari luar lagi. Misalkan saya buat soal-soal gitu atau dari Google Form atau aplikasi apa gitu kan, nggak perlu aja lah. Saya juga di sini mohon maaf banyak ini juga sih kegiatan, jadi waktunya agak kurang juga. Kebetulan, nah untuk dari pagi ini free, nanti masuk saya pukul jam 2. Jadi alhamdulillah ada kesempatan bisa Zoom lah pagi. Sehingga saya kira juga lah di pagi aja, karena Bapak Ibu semuanya pasti ingin siang itu tidak ada kegiatan, nah pengennya pagi aja kalau bisa. Gitu. Kan kalau kita Zoom sore atau malam tuh agak waktunya istirahat, kayak inilah ya. Mending pagi-pagi aja. Tapi tetap supaya ada bisa. Tes kan, Pak? Untuk waktu tesnya serempak itu ada enggak? Kalau apa sudah cukup itu sampai LMS 100%? Nggak ada lah Bu ya, nanti saya ada, akan sampaikan ke unsur yang lain saja. Nggak ada tes eksternal, nggak ada. Nggak ada, kita pakai tes yang LMS aja. Tugas kita menyelesaikan video tok, gitu. Iya, itu aja. Ya. Jadi nanti begini ya, untuk mekanisme tesnya itu nanti kalau Bapak Ibu yang belum,
kita tetap melaksanakan Zoom. Tapi Bapak sama Ibu itu sambil tes di LMS. Sambil melaksanakan tes. Jadi ibaratnya saya sebagai, kalau di sekolah itu pengawas mungkin. Pengawas ujian. Nah, Bapak Ibu semuanya tes kayak gitu. Yang 100% tetap on berarti cam. gimana? Itu apakah bisa diulangi tesnya? Bisa sih. Nah, ulangi saja, Bu. Oke. Barangkali lebih bagus nilainya. Tapi kalau teman-teman di grup itu sudah diulang malah nilainya turun. Jelek? Iya. Enggak, itu mah berarti Enggak pede berarti ya. Aduh. Ya harusnya memang itu untuk khusus tes sih. Khusus tes. Gimana? Oke, Bu Andini sudah ada ya sekarang. Videonya Bu Andini sampai mana? Videonya sudah sampai mana? Syuting sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Editingnya udah? Ya, itu ya. Tadi malam itu sebenarnya sudah selesai ngedit. Cuma pas waktu penyimpanan, ternyata memori tidak cukup. Nah, penuh. Iya. Nah, habis itu semua file itu saya pindahkan ke memori lah. Terus giliran mau buka aplikasi pengeditan video itu, malah videonya hilang. Terus saya balik lagi ngedit, jadinya belum selesai, Pak. Masya Allah. Sabar ya, Bu ya. Diulangi saja lagi. Ngeditnya pakai aplikasi apa, Bu Andini? Pakai InShoot, Pak. Oh, InShoot. Tuh Bu Nisa, Bu Andini ini pakai InShoot, malah saya belum tahu ya aplikasi InShoot. Coba saya cek di Play Store ada nggak ya InShoot kayak gimana ya? Saya juga ingin belajar nih, pengen tahu kalau InShoot itu apa. Itu O-nya satu aja, Pak. Ini buat pengetahuan semuanya aja sih ya. Jadi saya sebenarnya agak penasaran ya sama InShoot karena saya juga belum pernah pakai InShoot, sehingga saya pengen tahu ini lebih efisien apa enggak ya pakai InShoot kalau ngedit video. Ini salah satu sikap literasi ya, jadi yang saya ingin tahu gitu. Ada satu hal yang baru, lihat aja dulu gitu. Oh ternyata, oh ini mah kayak gini. Gitu. Bu Andini, InShoot ini gratis nggak? Nggak tahu sih, tapi kalau saya ambil di Play Store itu gratis sih. Cuma kalau pengerjaan. Apakah ketika ekspor video ada buy now atau upgrade pro gitu? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada ya, berarti gratis sepertinya. Soalnya beberapa aplikasi video seperti KineMaster itu kan berbayar kalau ingin dibuang watermarknya gitu. Nah bagus nih.
sepertinya boleh dicoba aja pakai insert yang lain mungkin Bapak Ibu. Hampir sama sih ya, ada alat untuk menambahkan layer, teks atau grafis atau video, lalu ada efek-efeknya. Tapi ini ya memang sih lebih mudah. Bisa dicoba yang lain nanti. Dan kami harapkan ya untuk video pembelajaran tidak hanya sekedar animasi, tapi Bapak Ibu semuanya itu ada action di kelas gitu kalau bisa. Action di kelas, ada siswanya. Kan perlu ini kan ditampilkan mengenai kegiatan pendahuluan. Itu kalau kita menyampaikan salam, doa, lalu pesensi itu bagaimana gitu. Lalu ada motivasi, persepsi motivasi itu seperti apa gitu ya. Lalu di kegiatan inti juga pada model pembelajaran PJBL misalkan, nah kan itu ada sintak-sintaknya, langkah-langkahnya, nah itu mungkin bisa ditampilkan di situ karena nanti ketika guru-guru yang lain menonton itu pasti ini bisa menangkap dengan jelas gitu. Oh, kalau dalam PJBL itu ternyata yang kita lakukan berbeda ya dengan PBL misalnya. Seperti itu. Gimana, seru nggak? Bikin video atau ngajar sih, Bu? Saya sebenarnya seru sih kalau ngajar gitu, apalagi kalau saya sambil belajar teori pembelajaran sih, misalkan di siswa saya itu siswanya sulit ya untuk menganalisis. Kemudian saya gali dari teori-teori dari jurnal atau apa skripsi, disertasi. Kan suka ada tuh cara meningkatkan minat atau bakat siswa dengan menggunakan apa metode atau model apa gitu kan. Suka ada, terus saya terapkan di kelas. Jadi suka serunya itu di situ sih, coba-coba. Dan langsung dokumentasi kepada ya, di media. Sebetulnya ini peluang sih ya kalau kita sebagai guru itu peluang buat membuat konten gitu. Kita membuat konten dengan niatnya itu ikhlas, ingin sharing bagaimana ketika kita ngajar, bukan berarti kita paling bisa ya. Jadi ini sharing dan media itu tidak menuntut juga harus benar sih, harus benar-benar sempurna gitu, enggak. Kita sharing bagaimana yang pada akhirnya nanti bisa manfaat kepada orang lain itu sebagai pengetahuan awal sehingga bisa dikembangkan oleh orang lain. Syukur-syukur kita bisa menjadi panutan dalam konten-kontennya gitu. Atau bisa memberikan apresiasi atau motivasi kepada guru-guru lain seperti itu agar dalam pembelajaran ya kita harus move on dengan zaman dulu. Oh ya, Bu Nisa, sepertinya saya akan curhat dengan Bu Nisa nih. Boleh, Bu? Iya, Pak, monggo. Curhat ini sih, Bu, tentang kebijakan yayasan atau kepala madrasah di MI itu berbenturan tidak dengan kegiatan pembelajaran yang efektif atau yang baik. Kira-kiranya berbenturan tidak?
Misalkan nih, Ibu sudah ada kemauan untuk move on dari pembelajaran yang koloni, artinya ingin berinovasi. Namun kan Ibu juga butuh semacam ruang untuk atau kebijakan sendiri ya kepada wakakurikulum atau kepala-kepala madrasah. Nah, itu apakah dari hal kebijakan dari kurikulum atau dari kepala madrasah itu apakah ada batasan nggak atau memang malah di apa ya ruang kita itu terbatas gitu di situ? Ada nggak problematika seperti itu? Kalau di madrasah saya, Kak ya. Halo? Iya, halo, ada suaranya. Kalau di madrasah kami itu memang basicnya itu salaf. Jadi salaf itu kan artinya kuno ya. Karena kebanyakan memang dari pesantren gurunya. Jadi ya sistematik. Dari pesantren? Ya, jadi apa untuk mata pelajaran agama itu seperti Al-Quran hadis atau fikih itu yang megang guru-guru dari pesantren. Tapi ya karena saya itu termasuk diantaranya apa ya korban tuntutan karena ijazah saya SPDI, jadinya waktu sertifikasi juga ikutnya menghafal Al-Quran hadis. Kan di situ juga ada tuntutan untuk pembelajaran yang seperti zaman sekarang ini ya, enggak seperti kayak di pesantren gitu. Jadi ada sedikit dialihkan lah. Terus yang di pesantren itu tetap ngajar tapi muatan lokal seperti nahu sorof, takrib gitu. Kalau menurut saya sendiri sih kepala sekolahnya ya oke-oke aja sih kalau mau pembelajaran yang era sekarang, enggak tradisional seperti zaman dulu. Hanya teacher center itu kan enggak apa-apa kok, maksudnya banyak peluang membolehkan lah, istilahnya malah justru menuntut untuk guru untuk lebih inovasi. Iya. Oke, baik, cukup. Jadi gini aja ya, Bu, kita Bapak Ibu semuanya itu gini aja sekarang sebagai praktisi, ketika ada berbenturan dengan kebijakan, kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas aja, meningkatkan kualitas terlebih dahulu. Karena setelah kita menunjukkan kualitas kita, entah itu tercermin dari sekolahnya, kualitasnya bagus dari sekolahnya misalkan, insya Allah audiens atau konsumen atau orang tua itu akan mempercayakan sekolah kita itu ya tanpa memandang materi. Artinya mau berapa bayar sekalipun, kalau kualitas sekolahnya udah bagus, akan ya dimasukkan siswanya, anak-anaknya gitu. Iya, setuju sekali. Ya, saya kasih contoh kalau di Tasikmalaya itu ada sekolah Al-Mutakin, atau kalau di Kuningan itu ada yayasan apa gitu kan. Nah, itu kualitasnya bagus di situ. Saya kemarin juga kayak KSM itu dapat juara, dan sudah terbukti sebelum adanya KSM juga itu sudah banyak prestasi-prestasi yang diperoleh gitu. Dan ternyata memang dari sisi manajemen pendidikannya dan guru-gurunya juga ya seperti yang kita pelajari sampai saat ini seperti itu. Dan ternyata biayanya itu orang tua bisa apa ya istilahnya, bisa jamin lah dalam 2,5 juta per bulan siswa itu jauh sekali. Itu bisa per siswa itu 2,5 juta, bayangkan ya. Ya saking memang kalau kita mau nunjukin kualitas dulu, kalau kita mau nunjukin kualitas dulu, nanti akan ya inilah gimana layanan gitu. Kalau layanannya bagus, kalau hasilnya bagus, ya mereka juga gak bakal bilang mahal kalau memang itu ya sesuai. Seperti hanya di rumah sakit layanannya bagus misalkan, kita bayar mahal juga gak apa-apa. Yang penting kita kalau sakit misalkan harus dibedah tulang tapi sembuh ya gak apa-apa itu. Dan yang penting kan layanannya yang bagus. Pelayanan dari, kalau kita kan mungkin pelayanan dari segi pendidikan ya gitu, atau pendidikan karakter atau sampai ke pengetahuan capaiannya gitu.
sampai siswa-siswinya bisa bahasa Inggris, kemudian bisa teknologi, kemudian pembelajaran pengetahuannya dari IPA atau agamanya udah benar-benar berbeda lah dengan sekolah-sekolah biasa. Gitu. Tunjukkan dulu kualitas, baru nanti kuantitas yang dapat. Iya. Saya yakin seperti itu sih. Dan ini sih saya diskusi, kemudian juga saya sharing dengan rekan-rekan yang ada di sini, yang ada di peserta blended 3 itu, yang kebanyakan di Jawa Barat, untuk jenjang madrasah ibtidaiyah. Jadi sebenarnya ketika problematika yang ada di peserta didik tidak semerta-merta diberatkan oleh guru gitu. Jadi artinya kurang tercapainya peserta didik itu bukan hanya dari guru, tapi dari faktor lain. Contohnya dari kebijakan kepala madrasah yang kurang memiliki leadership yang baik. Karena kan kalau di yayasan itu secara umum, ini kalau di Jawa Barat nggak tahu, mudah-mudahan di Jawa Tengah enggak ya. Kalau di Jawa Barat itu kan sistemnya itu kekeluargaan ketua yayasan. Ketua yayasan oleh ayahnya, kemudian lembaga pendidikan SMP atau SMA mungkin diteruskan sama anaknya kayak gitu. Padahal runtutan dari pemegang kebijakan tersebut bukan profesinya di situ, atau malah bukan sarjana gitu kan. Nah, sehingga apapun hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Kementerian Agama yang bersangkut paut dengan pendidikan, mereka kurang aware atau kurang apa ya, kurang teredukasi gitu, sehingga pandangannya bahwa yayasan itu ya seperti zaman dulu aja, jadi nggak kita baik-baik aja lah, baik-baik aja, itu nggak perlu ada perubahan, sehingga ya sampai saat ini ya seperti itu. Jadi Jalan di ketika ada tempat. guru yang ingin maju, yang ingin berkomitmen untuk mengubah apa ya, pembelajaran yang berbeda lah, istilahnya kan sekarang di abad 21 itu harus berbeda dengan zaman dulu, karena zamannya juga udah beda, pasti kita karakternya anaknya juga pasti udah beda. Nah, ketika guru ingin berkomitmen seperti itu, ingin mengubah, ingin move on dari pembelajaran yang koloni, ke pemangku kebijakan, kepala madrasah atau kurikulum yang dipegang oleh ya dari kekeluargaan gitu, sehingga banyak sekali kebijakan yang tidak bisa diterima gitu. Contohnya ini saya mau akan diadakan program seperti ini, tapi ternyata tidak disetujui oleh misalkan dari ketua yayasan atau apa gitu, sehingga berjalannya seperti yang nggak ada inovasi-inovasi atau malah lurus aja, nggak bisa berkembang gitu. Seperti itu kalau di sini di Jawa Barat kemarin problematikanya. Ya sama sih. Kalau Sama. iya, maksudnya ada lah itu tertentu sekolahan yang istilahnya kayak kingdom itu tuh kayak kerajaan. Itu memang agak Ini sulit sih, kalau di ya, saya berpesan aja. Jadi setelah mengikuti BIMTEK ini, selain Bapak Ibu juga mengamalkan atau langsung menerapkan kepada peserta didik, saya berpesan juga untuk mengedukasi pemangku-pemangku kebijakan gitu. Bilang aja bahwa siswa madrasah sekarang bermasalah gitu aja bilang. Ini bisa dibuktikan dari data apa, bisa gitu, misalkan bisa bilang aja. Kemudian dari hasil AKMI juga gitu kemarin bermasalah. Kita harus berubah gitu. Jangan gini-gini aja gitu. Iya. Nanti kalau ketemu dengan ya kepala madrasah atau dengan, biasanya kan suka ditanya kemarin BIM ngapain aja sih misalkan, atau biasanya gitu bahasanya lagi sama Pak Kepala Madrasah atau kurikulum. Gini Pak, jadi sebenarnya siswa madrasah itu termasuk kita bermasalah gitu, jadi perlu ada perbaikan gitu. Nah, yang saya tangkap kemarin itu kita harus berubah dari sisi pembelajaran. Harus gimana Bu? Nah, jadi dalam pembelajaran itu kita harus inovatif. Dana dari mana? Misalnya kayak gitu. dari mana kita mau inovatif? Misalkan seperti itu kan. Nah, bilangin aja dari bos ya, lebih beratkan di situ aja. Dan terutama bagi pemangku guru aja sih, lebih ini aja saya pesankan untuk menyediakan alat-alat, atau bukan alat seperti teknologi sih, tapi lebih ke pembelajaran gitu, media pembelajaran
kalau butuh buah-buahan, kalau perlu siapkan gitu buah-buahan di setiap guru masing-masing untuk mengajarkan tentang materi IPA misalkan gitu. Iya Bu Nisa, kalau ada silakan. Bu Nisa sini udah ini ya, udah jadi udah PPG. Sudah 2019, 18, 19. Nah itu kalau udah PPG ngapain aja sih? Kak tanya, belum Ngapain Bapak aja gitu kalau pas PPG? ya ya di antaranya seperti ini. Tapi berarti saya punya kesimpulan kalau misalkan saya kan sudah 22 tahun ya jadi guru ya, jadi kan sudah mengikuti istilah berbagai macam kurikulum, perkembangan kurikulum gitu. Syukur ikut Guru PPG. senior berarti. Sudah tua Pak, maksudnya gitu ya. Ikut PPG itu berarti diberi semacam metode pembelajaran yang kekinian lah istilahnya, yang digembar-gemborkan itu 4.0 itu. Itu yang pertama. Iya. Terus Jadi di sini ada bintang seperti ini ya berarti kita ada perubahan lagi waktu mengajar lah istilahnya, pakai metode yang lebih mengenal lagi ke siswa. Jadi tuntutan kita itu ya tidak hanya menghafal saja tetapi bisa menerapkan. iya betul. Kalau di sini berarti Apakah ditambah bisa mengembangkan ke siswanya itu biar berinovasi. itu apakah ilmu dari literasi ini apakah sudah diperoleh dari PPG apa belum Bu? Belum. Aku waktu itu Belum ya? malah juga saya juga kaget, maksudnya paling berapa tahun sudah banyak perubahan. Istilahnya kan memang kemajuan teknologi memang cepat banget juga. Itu kan sangat berpengaruh ke siswa ya, anak peserta didik itu kan sekarang aku lihat anak saya sendiri aja kan sudah tidak model kayak saya belajar dulu. Belajar kayak gimana? Kayak saya belajar dulu kan harus menghafal saja kan, tuntutan dari guru itu. Nah itu kayak gitu. Aduh Bu jangan seperti itulah. Itu dulu. Oh Kalau dulu. sekarang enggak, iya. Ya. Jadi kan saya harus bisa menyesuaikan istilahnya gitu. Itu di PPG Jadi itu jangan dipelajari. inilah. Oh ya, kalau di PPG itu lebih ke ini ya, lebih ke inovasi pembelajaran mungkin. Iya, Jadi bagaimana metode-metodenya. caranya dalam pembelajaran itu bisa menyenangkan Iya. dan tentunya bisa menyesuaikan zaman gitu, seperti itu. Tentunya ya ditambah lagi kalau untuk ini tentang literasinya ya, kalau di AKMI ini, di asesmen nasional. Jadi selain daripada inovatif, kreatif, juga mengandung unsur literasi. Ya saya bersyukur sih bisa diikutkan disuruh ikut ini. Jadi bisa tambah belajar lagi nanti insya Allah saya juga lolos seleksi FASDA, jadi bisa tambah-tambah itu referensi. Nah, betul bisa diterapkan Bu ilmunya. Pokoknya dari esensi daripada literasi itu ada pengetahuan. Kalau desain kan ada pengetahuan sains atau pengetahuan sosial budaya apa aja, konteksnya apa aja, tingkat kemahiran itu yang paling juga. Karena di lapangan ya kebanyakan dari hasil riset dan saya hasil baca-baca juga di artikel di jurnal-jurnal, guru itu sebenarnya profesional semuanya, cuma kurang tepat dalam memperlakukan siswanya gitu. Seperti itu kebanyakannya gitu. Kurang tepat. Sehingga ya perlu mengetahui tingkat kemahiran.
banyak sekali, bahkan ketika pembukaan oleh Ibu Kasih, Bu Evi ya kemarin di sini di Bandung, di Jawa Barat, itu banyak siswa yang lebih pintar daripada gurunya malah seperti itu. Siswa SMI jadi banyak yang lebih pintar dari gurunya, jadi sehingga ya gurunya perlu memperlakukan peserta didiknya itu harus sesuai bagaimana. Jangan sampai mengajarkan yang sekiranya peserta didik itu udah sebenarnya bisa lah kalau belajar sendiri gitu. Harus sesuatu hal yang lebih daripada itu. Dan dengan cara itu sebenarnya bisa menggunakan teknologi salah satunya. Dan tidak perlu tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu semua siswa itu menggunakan HP. HP cuma guru aja, namun bisa mengamati video atau mengamati video-video tentang sesuatu yang viral itu bisa disangkutkan dengan ya sains atau sosial atau literasi apa gitu nanti. Misalkan nih ada yang viral, misalkan tentang kekerasan gitu. Nah, itu bisa disangkutkan dengan nilai-nilai sosial. Sebenarnya ini harusnya bagaimana nantinya langkah baiknya. Kan di situ di tingkat SD itu ada materi tentang cara menghargai misalkan orang lain atau gimana kompetensi-kompetensinya gitu. PPG itu maksimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun buat daftar PPG. Ya. 2 tahun baru dapat verbal. Lalu ikut AKG dulu, asesmen kompetensi guru kalau di Simpatika. Kalau di Diknas UKG ya, ujian kompetensi guru. Nanti kalau udah dapat nilai AKG atau UKG, baru kita bisa ikut PPG, program profesi guru. Kayak kuliah lagi mungkin itu sekitar 6 bulan atau berapa bulan ya. Iya, 6 bulan. yang dibimbing oleh dosen-dosen biasanya dari universitas. Lalu kalau udah lulus kan di akhir itu juga kita ada micro teaching, mengajar menyesuaikan dengan metode dan model pembelajaran. Lalu di situ ada tes berupa tes pedagogik, sosial, perbadian dan profesional gitu. Kalau pedagogik tentang tes tentang teori belajar, kayak tentang metode atau model-model pendekatan seperti itu. Kalau sosial ya dengan tes-tesnya itu yang bersifat berkaitan dengan kompetensi sosial. Kalau tes tentang kompetensi profesional itu tentang materi-materi itu biasanya kayak gitu, materi-materi mata pelajaran biasanya. Nah kalau sudah lulus nanti alhamdulillah kan langsung dapat sertifikat atau sertifikasi itu yang bisa kita peroleh pencairannya tiap bulan gitu kan. Bisa seperti itu. Harapan Ibu ketika mengikuti BIMTEK ini apa harapannya? Mungkin ada sesuatu hal yang kurang, bisa silakan aja Bu disampaikan. Misalkan Pak, saya ingin BIMTEK AKMI ini ingin bisa ini atau lebih jauh ini, silakan. Nanti itu jadi evaluasi buat kami, jadi program kerja untuk kedepannya. Ya kan ini saya juga ingin tahu gitu, mungkin hal-hal apa aja mungkin yang lebih dibutuhkan oleh guru ketika mempelajari tentang literasi gitu. Karena saya juga tidak mematok terhadap prinsip saya gitu. Sesuatu hal yang bagus itu alangkah baiknya kita dapat menerima masukan dan saran. Di rumah sakit itu kalau kita sakit suka ada kotak masukan dan saran. Nah itu karena rumah sakitnya pengen dikritik kayak karena satu layanan kalau dalam teori ekonomi atau manajemen ekonomi di situ ada mutu pelayanan ada.
Jadi bagaimana ketika perusahaan, instansi itu ketika layanannya ingin bagus, nah salah satunya dengan dapat menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah mungkin Bu Nisa kalau mau ya apa ya semacam Jadi kan harapannya gitu ke masukan depan mungkin apa gitu tentang APMI ini, harapan. atau mungkin di hotel gitu ya ingin tatap muka, ingin bertemu. Iya itu. Ya Pak, tatap muka Pak. Ya Pak ya. Kan ada Tatap yang muka tatap muka ini. juga. Kenapa kita di bagian yang online? Nah ini berarti Bapak Ibu terpilih, artinya yang udah bisa IT lah, yang lebih maju daripada yang tatap muka. Karena kami kan di sini yang memilih kelas yang tatap muka itu yang ibaratnya di daerahnya itu memang benar-benar secara nalar dan secara geografis itu nggak bisa digunakan atau dimungkinkan untuk daring gitu, harus tatap muka. Makhluk pilihan kita Pak. Apa gimana? Gimana Bu Nisa? Jadi makhluk pilihan. Berarti pikiran Pak Mujahidin? Sehat? Alhamdulillah Pak. Ini baru ada tamu pengawas Pak. Jadinya saya di madrasah tadi dipanggil ada Ya pengawas bilangin aja kemarin. ke pengawasnya salam dari saya gitu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Nanti saya sampaikan. Dari itu Sur Akmi gitu ya. Salam. Terkait dengan progres videonya sudah sampai mana Pak? Apakah sudah syuting belum? Sudah Syuting semua di Pak kelas. sebetulnya. Sudah semua tugasnya yang baik dari yang Bu Agustin juga dari jenengan juga sudah semua, tapi belum saya share, masih saya teliti-teliti lagi ya. Saya itu agak malu nih misalnya kok nanti terus langsung dibuka di situ Pak. Nggak apa-apa Pak, jadi belajar ya. Salah satu usaha lah. Setidaknya nanti juga kita akan kasih apresiasi lah berupa ya itu Tugas-tugasnya sudah selesai semua sertifikatnya bisa alhamdulillah. digunakan buat. Alhamdulillah Ya, sudah sebentar saya selesai angkat semua. dulu. Tinggal ngupload sama Ya, ngirim alhamdulillah aja ya. Pak. Oke. Sebentar saya izin mau angkat telepon dulu, ada telepon. Nah, kayak lagi mana telepon.
Semuanya selama ini apakah ini ya baik-baik aja ya insya Allah untuk kegiatannya, untuk hal-hal yang perlu dikerjakan baik-baik aja ya, tinggal mungkin nunggu pengeditan atau penyelesaiannya aja ya. Iya, Pak. Kalau tidak ada yang mau dibahas lagi, saya harapkan sebenarnya di klinik online ini membahas tentang ini sih ya, apa ya, progres gitu. Dan kalau ada kendala di mana. Tapi saya yakin alhamdulillah tidak ada kendala dari Bapak Ibu sehingga ya memang benar-benar tinggal nunggu aja hasilnya gitu. Nah, Bu Nisa Kami kan silahkan, ada kayaknya grup. mau ngomong deh. Kami kan ada grup. Jadi kalau malam-malam pas ngerjain ada masalah ya di-share aja di grup. Jadi nanti ada yang jawab. Jadi udah Gimana buka Bu? klinik sendiri. Kendala? Ya, Tolong diulangi. oke. Kami kan ada grup itu di 106. Iya. Jadi kalau misalkan ada masalah pas malam-malam atau mungkin teman-teman pas ngerjain apa itu kalau ada masalah di-share di situ nanti kita sama-sama sharing. Kenapa nggak sharingnya pas Nah, ketika insya Allah di Zoom aja? bahkan pas buka itu LMS-nya atau itu gimana. Kalian ini teman-teman ini Oh, gimana ini langkahnya terusnya? Oh gitu lanjut aja Pak. Itu kan ada yang nyaut gitu di grup. padahal itu sebenarnya kewajiban saya ya untuk menjawab hal seperti itu. Tapi ketika dalam Zoom meeting sih seharusnya gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu fleksibel ya waktunya ketika membuka aplikasi ini dan kendalanya juga pas ketika waktu itu dan tidak memungkinkan kalau ketika disampaikan di Zoom. Ya kalau misalkan kita udah buntu nanti di Zoom pasti ada yang itu yang tanya. Nah, ini saya tampilkan aja ya. Ini daftar peserta 106 sampai 95. Di sini sudah ada progresnya, partisipasi. Ini Ali Abror, coba saya lihat rapotnya. Karena 0% sebenarnya saya. Privasi sih yang lain mah yang udah ada. Ali Abror sepertinya nggak ada sih. Nggak ada di kelas AKMI gitu. Umi Kulsum. Di sini 53% ya. Widiawati 100%. Sertifikatnya jangan dilihat lah. Siti Muttoharo, Emis Al-Muayyad. Nanti kalau sudah kami masukkan nilainya itu ini ya, evaluasi sumatif 106 dan evaluasi sumatif 105. Di sini ada nilai keterampilan, sikap, dan kognitif. Dari semua literasi membaca, semuanya pokoknya. Tidak akan saya buka karena bersifat privasi. Yang pada intinya ketika Bapak Ibu aktif di Zoom atau membuat soal itu yang nilainya 95 atau ada yang 100 apa pokoknya. LMS-ku sudah 100% juga sudah tampil ya Pak ya di situ ya. Gimana? LMS? Sudah 100%. Ya, coba saya lihat. Ini punya orang lain sih, tapi saya juga belum lihat sebenarnya raport isinya itu kayak gimana kalau raport di LMS. Nilai yang tertera di sertifikat itu kumulatif ya Pak? Iya, kumulatif.
Jadi sertifikat itu nilainya dari kumulatif yang ada LMS. Nanti kalau tidak salah, peserta BIMTEK itu akan dapat 2 sertifikat. Yang pertama dari sertifikat sekolahmu itu, yang kedua sertifikat dari Kementerian Agama. Itu kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah tangkap gitu ketika ketika rapat. Atau satu sertifikat tapi mencakup keterampilan dan sikap yang ada dalam pembelajaran yang sudah dilakukan gitu. Ya, kalau pembelajaran daring seperti ini ketika Zoom, keterampilan membuat video, membuat skenario pembelajaran, itu dimasukkan ke sini nilai nanti. Nilai raport istilahnya. Oh ini Bu Siti, Bu Suratunisa udah 100% tuh ya. Iya. Boleh dibuka nggak Bu? Nilainya jelek. Bisa. Nanti saya lihat sendiri aja ya. Di luar Zoom. Asal klik. Asal klik. Oke lah, untuk pertemuan kali ini, klinik online saya rasa cukupkan. Semoga sukses selalu ya Bapak Ibu semuanya, semangat. Amin. Amin. Semangat, sehat selalu, jaga kesehatan. Dan jangan lupa istirahat. Itu yang paling penting. Sambil waktu luang aja lah ketika mengerjakan hal seperti ini, dan memang ketika jam-jamnya Bapak Ibu ngajar misalkan, nah itu silakan gunakan waktu ini untuk menyelesaikannya. Karena kan beban sekolah Bapak Ibu sudah dibebaskan karena oleh surat tugas itu. Teori, Di Bu? waktu itulah ya. Gimana Bu? Teori. Teori? Nyatanya tetap ngerjain tugas sekolahan. Tetap ke sekolahan? Ya iya. Ngapain? Ngajar? Ya kalau ada jamnya pas ini pasti kegiatan pas. Ya Bu ya Mun. Bu Maimunah ya itu. Iya. Iya sama ke Saya sekolahan tetap ngajar. jalan tugas biasa. Ini ya Ya, syukurnya sebenarnya pas ulangan bisa, jadi pas ulangan. sebenarnya kalau bisa itu oke lah ke sekolah silakan. Tapi kerjaan yang di sekolah itu tidak diwajibkan sebenarnya. Karena udah ada surat tugas, itu apa sebenarnya fungsi surat tugas kalau seperti itu. Iya. Ya tolong diinikan aja, dialokasikan tugasnya kepada orang lain gitu. Kan seharusnya memang ketika kita beban tugas, itu harusnya kurikulum atau kepala madrasah itu mencari karyawan lain atau guru-guru lain, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan lain untuk menggantinya kalau memang itu sebagai tugas Bapak Ibu. Tapi kalau sekiranya bisa dihandle oleh Bapak Ibu ini yang peserta BIMTEK, ya boleh-boleh aja sih gitu. Ya kita pinter-pinter bagi waktu aja Pak. Sebenarnya itu ya apa ya kayak budaya yang seharusnya kita itu tidak lakukan, tapi kita seakan-akan dituntut untuk melakukannya gitu. Itu salah satu hal yang ya perlu dievaluasi lah gitu, pahami lah orang-orang gitu. Kalau di sebuah perusahaan, karena saya dulu juga pernah kerja di perusahaan telekomunikasi sebagai admin, ngecek duit, ngecek pengiriman. Kalau ditugaskan untuk pergi keluar kota, ya saya tidak perlu mengerjakan yang ada di kantor saya gitu, langsung aja
bebas tugas, fokus ke tugas saya yang ditugaskan sesuai surat tugas. Gitu. Yang dikerjakan Jadi mulai anak-anak. di situ harus ya disiplin sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya lah. Baik kita akhiri kelas 106 pada jam 10.12 ini. Mudah-mudahan dalam forum silaturahmi ini kita semuanya dimudahkan rezekinya, diawetkan mudanya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin lip ya Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat dan selamat bertugas kembali.